Teks 31 Rania kecelakaan. Sudah seminggu Randy menghindari Rania. Tapi hari ini karena motornya mogok lagi terpaksa dia pulang bersama Radit. Di dalam mobil tidak ada pembicaraan seperti biasa. Mereka hanya diam saja. Pas mobil mereka melewati jalan yang banyak menjual jajanan kaki lima. Rania melihat makanan kesukaan bundanya. Seketika dia ingin membelinya. "Boleh kita berhenti sebentar, Pak?" tanya Rania. "Kamu mau ngapain?" tanya Radit. "Saya mau beli sesuatu di seberang sana," jawab Rania menunjuk orang menjual makanan. "Emang kamu mau beli apa?" tanya Radit. Ada perasaan tidak enak mengizinkan Rania ke sana. Sedangkan Randy hanya diam saja sambil memainkan ponselnya. "Saya pengen beli makanan kesukaan Bunda," jawab Rania. Ya udah. Kamu hati-hati," ucap Radit terpaksa. "Makasih Pak," kata Rania senang. Dia keluar dari mobil dan berjalan menuju tempat orang jualan makanan yang mau dia beli. Radit terus melihat ke arah Rania. Tapi karena Rania fokus ke seberang jalan, dia tidak tahu kalau sebuah mobil melaju dengan kecepatan tinggi ke arahnya. "Rania awas," teriak Radit ketika melihat mobil tersebut. Tapi Rania terlambat mengelak. Tubuhnya terpental beberapa meter akibat dihantam mobil. Membuat orang-orang di sana terkejut mendengar suara kecelakaan itu. Sedangkan mobil tersebut melarikan diri. Semua orang yang ada di sana berlarian. Radit juga langsung berlari ke tempat tubuh Rania tergeletak diikuti Randy. Dia langsung memeluk tubuh Rania yang penuh darah. Tidak, bangun Rania. "Kamu tidak boleh tinggalkan saya," kata Radit histeris. Bajunya sudah penuh dengan darah Rania, semua orang mengerumuninya. "Pak Radit," kata Rania lemah hampir tidak terdengar. "Iya ini saya," kata Radit. Rania melihat ke arah Radit, dia sempat tersenyum sebelum akhirnya dia pingsan. "Rania bangun," teriak Radit sambil menangis histeris memeluk Rania. Randy melihatnya ikut panik. "Kita harus segera membawanya ke rumah sakit Kak," kata Randy. "Iya, ayo cepat," kata Radit sambil mengendong tubuh Rania ke mobil. Randy dengan cepat membukakan pintu mobil. Radit masuk dan memeluk Rania di pangkuannya. Randy segera menyetir mobil menuju rumah sakit terdekat. "Ayo cepat Ren. Tidak bisa kami bawa mobilnya lebih cepat lagi," bentak Radit panik. Dia sangat cemas dengan kondisi Rania. Darahnya terus keluar. "Iya Kak, ini sudah kecepatan tinggi," jawab Randy. Dia juga ingin cepat sampai. Tapi rasanya rumah sakit yang mereka tuju sangat jauh. "Bertahan Ran, kamu pasti selamat. Saya yakin kamu kuat," ucap Radit masih menangis. Randy mendengarnya ikut sedih. Dia baru sadar kalau kakaknya sangat mencintai Rania. Demi dirinya dia rela mengalah mengejar Rania. Hari ini dia melihat sosok Radit yang begitu hancur kedua kalinya setelah Radit putus dengan pacarnya 2 tahun lalu. Padahal Radit baru bisa bangkit dari luka hatinya. Sekarang sudah terluka lagi. Randy tidak tahu begitu besar pengorbanan Radit untuknya. Sekarang dia sudah bertekad merelakan Rania untuk Radit. Mereka sampai di rumah sakit. Radit dengan berlari mengangkat tubuh Rania ke UGD. Dia berteriak-teriak seperti orang gila memanggil dokter. Randy mengikutinya dari belakang. Tidak lama petugas UGD datang membawa tempat tidur dorong. Rania diletakkan di atas sana dan dibawa ke ruang operasi. "Maaf Pak, Anda tidak boleh masuk," cegah perawat. Radit dan Randy hanya bisa menunggu di depan ruang operasi. "Radit, kenapa kami di sini?" tanya Dimas yang buru-buru ke ruang operasi. Dia melihat baju Radit penuh dengan darah. "Tolong selamatkan Rania, Dim," kata Radit. "Jadi yang di dalam ruang operasi adalah Rania," kata Dimas terkejut. "Iya," jawab Radit. "Kalau begitu aku masuk dulu." "Akan aku usahakan," kata Dimas sambil meninggalkan Radit dan Randy. Radit duduk tertunduk di bangku tunggu. Dia sangat takut kehilangan Rania. Randy juga sama terpukulnya. Sudah seminggu dia menghindari Rania. Tapi hari ini dia melihat Rania kecelakaan. Rasa bersalah menghantuinya. Dia juga takut kehilangan Rania. Beberapa saat kemudian Dimas keluar dari ruang operasi. "Bagaimana Dim?" tanya Radit tidak sabaran. Ada benturan di kepalanya. Dia kehilangan banyak darah. "Kita membutuhkan darah untuk Rania."
Kondisinya masih kritis. Kamu harus cepat mencari pendonor darah yang cocok dengannya, biar operasi bisa dilaksanakan, ucap Dimas. Apa golongan darah Rania? Tanya Radit. AB, jawab Dimas. Aku harus telepon Paman Rendra. Dia Paman Rania, semoga saja cocok golongan darahnya, ucap Radit. Oke, aku ke dalam dulu, kata Dimas. Radit mencari nomor Rendra di ponselnya. Kebetulan waktu di Bandung disempat menyimpan nomornya. Tut, tut, tut. Halo, selamat malam, jawab Rendra. Halo Paman, ini Radit, kata Radit. Iya, ada apa nak Radit, jawab Rendra. Kita membutuhkan darah untuk Rania Paman. Dia mengalami kecelakaan. Apa golongan darah Paman sama dengannya? Tanya Radit. Apa? Rania kecelakaan. Gimana kondisinya? Golongan darah Paman berbeda dengannya, jawab Rendra terkejut. Sedang di ruang operasi Paman. Kata dokter ada benturan di kepalanya. Dia kehilangan banyak darah. Kondisinya kritis, jawab Radit. Coba kamu hubungi Tuan Gunawan. Mungkin golongan darah mereka sama. Paman akan berangkat langsung malam ini ke Jakarta, jawab Rendra cemas. Ya Paman, telepon dimatikan Radit. Gimana Kak? Tanya Randy. Di baru menelpon Davin mengabari tentang Rania. Kita harus telepon Om Gunawan, jawab Radit sambil mencari nomor Gunawan di ponselnya. Tut, tut, tut. Halo Dit, jawab Gunawan. Halo Om, lagi di mana? Tanya Radit. Lagi di rumah. Ada apa tumben kamu menelpon? Tanya Gunawan. Rania sekarang di rumah sakit Om. Dia membutuhkan darah. Golongan darahnya AB. Apa sama dengan Om? Tanya Radit. Apa yang terjadi? Om akan ke sana. Golongan darah Om juga AB, jawab Gunawan cemas. Telepon dimatikan. Radit lega akhirnya bisa menemukan darah untuk Rania. Gimana Kak? Tanya Randy. Katanya Om Gunawan mau ke sini. Golongan darahnya sama dengan Rania, jawab Radit. Syukurlah, jawab Randy lega. Apa kakak tidak pulang dulu ganti baju? Biar aku yang jaga di sini, kata Randy. Dia melihat Radit sangat kacau. Raut wajahnya masih panik. Bajunya penuh dengan darah. Tidak, aku akan di sini sampai Rania keluar dari ruang operasi, jawab Radit. Kemudian Randy mengabari keluarganya. Mama dan papanya juga ingin datang ke rumah sakit. Beberapa saat kemudian Davin dan Sisi datang. Sisi menangis sepanjang perjalanan ke rumah sakit. Gimana keadaan Rania? Tanya Davin cemas ketika sampai di tempat mereka. Dia terkejut melihat keadaan Radit. Dia masih di ruang operasi. Menunggu Om Gunawan untuk mendonorkan darahnya, jawab Radit. Kenapa kecelakaan bisa terjadi? Apa Anda tidak bisa menjaga Rania? Kata Sisi marah sambil menangis. Maaf, jawab Radit lemas. Bukan salah Kak Radit, jawab Randy. Kemudian Randy menceritakan kronologi terjadinya kecelakaan. Sisi terduduk lemas mendengarnya. Dia menangis terisak-isak. Apa Rania akan selamat Kak? Tanya Sisi sama Davin. Kita berdoa saja semoga Tuhan memberikan keselamatan kepada Rania, jawab Davin sambil memeluk Sisi. Dimas yang akan mengoperasi Rania, jawab Radit. Kak Dimas. Dia pasti menyelamatkannya, kata Sisi menguatkan hatinya sendiri. Mereka semua terdiam duduk menunggu kedatangan Gunawan. Ada rasa cemas dari raut wajah mereka. Malam terasa panjang bagi mereka. Mereka semua terdiam duduk menunggu kedatangan Gunawan. Ada rasa cemas dari raut wajah mereka. Malam terasa panjang bagi mereka. Beberapa saat kemudian Gunawan datang bersama istrinya dan Wiratmaja. Terlihat jelas raut cemas di wajahnya. Dia menghampiri Radit dan yang lain sedang duduk di depan ruang operasi. Gimana keadaan Rania, Dit? Tanya Gunawan cemas. Masih di ruang operasi Om. Kata dokter mereka membutuhkan darah untuk Rania segera, jelas Radit. Ya udah biar Om cek darah dulu, kata Gunawan pergi ke bagian pengecekan darah ditemanin Nela istrinya. Bagaimana ini bisa terjadi Dit? Tanya Wiratmaja duduk di sebelah Radit yang masih terlihat kacau. Semuanya terjadi secara cepat Opa, jawab Radit. Kemudian dia menceritakan kembali kronologinya. Dia terus menyalahkan dirinya yang tidak bisa mencegah kecelakaan Rania. Semua bukan salah kamu.
Kalau menurut Opa pasti ada yang berniat mencelakai Rania. Kalian pasti diikuti, kata Wiratmaja geram. Dia sangat marah cucunya dibuat celaka. Kalau menurut gue juga begitu Dit, kita selidiki setelah Rania selesai operasi, kata Davin. Iya, jawab Radit. Sekarang yang dipikirannya hanya keadaan Rania. Opa tidak akan biarkan mereka lolos. Setelah apa yang mereka perbuat terhadap cucuku, kata Wiratmaja lagi. Semua orang di situ tahu kalau Wiratmaja sangat marah. Walau umurnya tidak muda lagi. Tapi auranya ketika marah masih sangat menakutkan. Iya Opa, Radit juga tidak akan diam. Radit akan cari sampai ketemu siapa dalang di balik kecelakaan ini, jawab Radit tak kalah marahnya. Gue rasa ini sama dengan penyerangan yang terjadi waktu itu, kata Davin. Penyerangan? Maksud Kak Davin apa ya? Tanya Randy terkejut. Radit lupa kalau dia tidak pernah menceritakan masalah penyerangan terhadap dirinya dan Rania. Apalagi Rania sudah 2 kali diserang. Davin tampak bingung melihat Randy terkejut. Dia tidak tahu kalau Radit belum menceritakan masalah itu sama Randy. Davin melihat ke arah Radit. Entar aku ceritakan, sekarang kita harus menunggu kabar apa Om Gunawan bisa mendonorkan darahnya untuk Rania, jawab Radit. Tapi Kak, Randy protes. Kamu bisa tenang tidak? Semua kita di sini lagi panik, suara Radit setengah meninggi. Randy terpaksa diam, walau hatinya setengah mendongkol. Tidak lama kemudian Nela datang memberi kabar kalau Gunawan bisa mendonorkan darahnya untuk Rania. Semua orang merasa bersyukur. Beberapa saat kemudian Mama dan Papa Radit sampai di sana. Diva sangat cemas ketika melihat kondisi Radit. Dia segera berlari menghampirinya. Kamu kenapa berdarah gini Dit? Apa kamu terluka? Kata Diva sambil memegang wajah Radit dengan penuh kecemasan. Tidak, ini darahnya Rania, jawab Radit. Terus gimana keadaan Rania? Tanya Diva sedikit lega. Radit baik-baik saja. Masih di ruang operasi, jawab Radit sedih. Diva bisa melihat betapa cemasnya Radit memikirkan Rania. Tidak pernah dia melihat anak sulungnya secemas itu selama ini. Apalagi dia selalu bersikap tenang dalam menghadapi setiap masalah. Tapi kali ini Radit terlihat sangat panik. Semoga dia baik-baik saja, kata Diva menguatkan Radit. Anda sudah lama di sini Pak? Tanya Surya sama Wiratmaja sambil menyalaminya. Belum, sudah lama kita tidak bertemu Surya. Bagaimana keadaanmu? Tanya Wiratmaja. Baik Pak, iya sudah lama. Saya sekarang sibuk mengurus kantor cabang di luar kota, jawab Surya. Seharusnya kamu suruh anakmu aja yang ngurus. Di umur segini sebaiknya kamu menikmati masa tua. Jangan seperti saya karena terlalu sibuk lupa menikmati hidup. Sekarang ada cucu tapi badan sudah sakit-sakitan, jawab Wiratmaja. Tapi Anda masih kelihatan sehat, kata Surya. Sehat dari luar, di umur segini saya sudah tidak bisa berdiri terlalu lama, jawab Wiratmaja. Saya berencana menyuruh Randy mengantikan. Tapi dia belum mau keluar kota, kata Surya sambil melihat Randy. Tapi yang dilihat acuh saja, pura-pura tidak dengar. Hehe, anak muda sekarang harusnya dilatih lebih keras biar bisa menjalani hidup seperti kita, jawab Wiratmaja. Oh ya Gunawan di mana Pak? Tanya Surya. Dia sedang transfusi darah untuk Rania, jelas Wiratmaja. Semoga semua baik-baik saja. Padahal Gunawan baru melihat anaknya sekarang sudah seperti ini, kata Surya. Amin, jawab Wiratmaja. Kemudian mereka diam menunggu di depan ruangan operasi. Radit masih berjalan bolak-balik cemas, tidak sabaran menunggu hasil operasi Rania. Sebaiknya kamu pulang dulu ganti baju, kata Diva. Tidak Ma, Radit mau di sini menunggu sampai Rania keluar dari ruang operasi, jawab Radit. Tapi lihat keadaan kamu sekarang sangat tidak karuan. Di sini banyak orang yang menungguinya, bujuk Diva. Radit mau di sini Ma, jawab Radit agak meninggi. Membuat Diva dan semua orang terkejut. Maaf bukan maksud Radit membentak Mama. Tapi Radit hanya ingin melihat Rania baik-baik saja, kata Radit memelas. Iya sayang, Mama mengerti, jawab Diva mengusap kepala Radit seperti anak kecil. Beberapa jam berlalu, tapi operasinya masih berjalan. Semua orang harap-harap cemas menunggunya.
Gunawan dan Nela sudah kembali ke tempat mereka menunggu. Walaupun badannya sedikit lemah tapi Gunawan tidak mau pulang. Dia ingin menunggui Rania sampai siap operasi. Tidak lama kemudian Rendra dan istrinya serta Angga sampai di sana. Mereka berjalan dengan tergesa-gesa. Tidak dapat terbayangkan wajah cemas di wajah ketiganya. Rendra, kata Gunawan berdiri memeluknya ketika dia sampai di sana. Semua orang memandang ke arahnya. Surya dan Diva terkejut melihat kedatangan Rendra. Sudah 25 tahun mereka tidak bertemu. Maaf aku Ren, tidak bisa menjaga putriku sendiri. Padahal kamu sudah membiarkannya berada di sini, kata Gunawan dengan meneteskan air mata. Rendra hanya terdiam. Dia juga menyalahkan dirinya atas apa yang terjadi dengan Rania. Kalau bukan karena bujukannya Rania tidak mungkin kembali ke Jakarta. Dia kira itu yang terbaik untuk Rania. Tapi dia salah. Saya tidak bisa menjelaskan sama Retno kalau terjadi apa-apa dengan Rania, jawab Rendra pilu. Tiba-tiba Angga berjalan marah ke arah Radit. Kenapa ini bisa terjadi? Dari awal saya sudah bilang jangan dekati Kak Rania kalau Anda tidak sanggup menjaganya.